Bab 15. Pagi ini cuaca sedang mendung, membuat sebagian orang malas walaupun sekedar keluar rumah. Mereka lebih memilih duduk di depan perapian ditemani secangkir kopi dan sepiring ubi rebus. Namun di antara mereka ada yang bersuka cita menyambut datangnya rahmat Tuhan. Para petani mereka tak pernah malas pergi ke sawah untuk merajut asa, menggantungkan harapan pada karunia Tuhan. Memasuki bulan November, gerimis mulai menyapa hampir setiap hari dan itu menjadi kesibukan sendiri bagi para petani. Saat-saat seperti ini adalah karunia Tuhan. Memasuki bulan November, gerimis mulai menyapa hampir setiap hari dan itu menjadi kesibukan sendiri bagi para petani. Saat-saat seperti ini di sawah akan sangat ramai. Para pembajakan sawah menyanyikan sebuah kidung dengan suara mendayu-dayu sebagai penyemangat untuk sapi-sapi yang tengah menarik bajak. Jak 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 hushah, suara khas para pembajak untuk menghalau sapi di sela-sela kidung yang mereka nyanyikan. Sebagian lelaki ada yang endut mencabut bibit padi dari persemaian sambil bercanda gurau sambil sesekali ikut menyahut nyanyian sang pembajak. Juga terlihat beberapa wanita yang hilir mudik membawa nasi di bakul yang digendong dengan jarik serta menenteng rantang berisi sayur. Sesekali mereka akan saling menyapa jika berpapasan, kadang juga ngobrol walaupun cuma sebentar. Seperti halnya Surti. Saat ini dia tengah berjalan dengan hati-hati di pematang sawah, mengantarkan sarapan untuk wanita-wanita yang sedang tandur. "Sarapan dulu yuk," seru Surti. Kemudian ibunya Wahid itu menaruh bakul dan rantang di gubuk. Para pekerja pun menyudahi kegiatannya, kemudian bergantian mencuci tangan di pengairan. Setelah itu berjalan beriringan ke gubuk. "Gimana yuk, sudah cukup atau masih kurang winihnya? Benih padi?" tanya Surti sambil membuka taplak yang membungkus bakul. Tangannya yang nampak putih itu mengeluarkan piring dari bahan seng yang ditata di atas nasi. "Wes cukup, Sur," salah satu dari mereka menjawab setelah duduk melingkar di gubuk. Mereka sarapan dengan gembira dan saling melempar canda. Murti sangat sibuk pagi ini. Dia tengah memasak makanan kesukaan suaminya. Hari ini Arif akan pulang setelah 4 hari pergi tugas keluar kota. Walaupun kemarin suaminya itu sempat membuatnya kecewa, Murti tetap menyambut kedatangannya dengan sukacita. Becek ayam kampung dengan tambahan tahu goreng juga telur rebus yang sudah digoreng sudah matang. Tak lupa 2 bungkus nasi jagung yang tadi dibeli juga sudah diletakkan di piring. Dan yang paling penting adalah rempeyek. Suaminya Murti itu sangat suka dengan cemilan garing yang bertabur kacang tanah itu. Murti sampai rela begadang demi membuatnya. "Ibu," panggil Rido di sela-sela kesibukan Murti. "Iya sayang," sahut Murti tanpa menoleh pada putranya. Tangannya masih sibuk mengatur makanan di meja. "Wow, makanannya banyak banget, Bu. Baunya harum. Ido mau maem, pinta bocah itu pada ibunya. "Boleh," sahut Murti sambil menoleh pada anaknya. "Sekarang Ido duduk dulu, Ibu akan ambilkan nasi dan telur dadar," imbuhnya sebelum beranjak dari tempatnya. Murti meraih piring yang ada di rak kemudian mengisinya dengan secentong nasi dan telur dadar kesukaan anaknya. "Aku mau kecap, Bu." "Boleh?" tanyanya dengan suara polos. "Boleh dong," sahut Murti sambil menuangkan kecap di atas nasi yang masih mengepulkan asap itu. Setelah acara sarapan dan mandi selesai, sekarang waktunya pergi ke sekolah. "Anak ibu sudah ganteng, yuk berangkat." Murti merapikan rambut Rido, membetulkan kerah baju seragamnya lalu menepuk pundaknya. "Nih, tasnya dipakai dulu." Bocah itu dengan sigap memakai tas sambil terus berceloteh menanyakan banyak hal pada ibunya. "Bu, kapan Ido punya adik?" Itu adalah pertanyaan terakhir yang selalu ditanyakan setelah ibunya menjawab semua keinginan tahuannya. "Nanti kalau Ido udah besar dan pandai." Dan begitu terus jawaban yang diberikan oleh ibunya. "Ido sudah besar, Bu, juga sudah pandai," sanggah bocah 5 tahun itu.
Murti hanya tersenyum, tak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya dia juga ingin punya anak lagi, mumpung Ridho masih kecil jadi sekalian mengasuhnya. Tapi suaminya belum menginginkan. Setelah mengantar Ridho ke sekolah, Murti bergegas pulang untuk membersihkan rumah. Setelah itu dia akan menata kamar yang sebenarnya tidak terlalu berantakan. Kembali dia membersihkan diri walaupun hanya sedikit berkeringat. Wanita itu juga berdandan rapi karena sebentar lagi suaminya datang. Dia ingin menyambut orang terkasihnya itu dengan penampilan terbaiknya. Suara deru mobil berhenti di depan rumah. Murti yang masih berada di kamar segera keluar. Senyum itu mengembang ketika melihat orang yang dicintainya sudah berada di depannya. Murti menyambut uluran tangan Arif kemudian menciumnya dengan taksim. Mereka masuk beriringan sambil berbincang. Maaf ya dik, kemarin gak sempat ngasih kabar. Setelah sampai di tujuan langsung disibukkan dengan penyuluhan-penyuluhan. Sampai gak sadar kalau ponselku hilang, entah jatuh atau tertinggal di mana. Panjang Arif menjelaskan pada istrinya. Kenapa gak coba pinjam ponsel temennya sih mas? Sekedar untuk kasih kabar biar aku gak khawatir. Murti tetap protes pada suaminya. Kanda bilang kalau aku sibuk dik, maaf ya. Arif memohon. Sekarang sudah beli ponsel belum? Kembali Murti bertanya sambil membongkar koper yang kemarin dibawa suaminya. Kotor semua itu dik, ujar Arif. Dik sini. Setelah Murti mendekat, Arif menunjukkan ponsel yang baru dibelinya. Wah bagus mas, pasti mahal, tanya Murti. Sekaligus mengagumi benda pintar milik Arif. Setelah itu dia nampak cemberut. Iya dik, bagus ini, fiturnya juga banyak, jelas Arif sambil ngotak-ngatik ponsel barunya. Tanpa memperhatikan istrinya yang sedang merajuk. Kameranya juga bagus, imbuhnya. Udah taruh dulu ponselnya, kita sarapan, ajak Murti sambil bangkit dari duduknya. Arif menghentikan Murti. Dia menarik tangan istrinya hingga terduduk di pangkuannya. Sarapan itu dulu boleh? Pinta Arif sambil menaik turunkan alisnya. Apaan sih mas? Sarapan nasi dulu, aku sudah masak kesukaannya kamu, sahut Murti. Dia seolah berontak, tapi pipinya bersemu merah, malu tapi mau. Kayak emak-emak kalau suaminya pulang dan membawakan setumpuk kertas bergambar Soekarno-Hatta. Dan adegan selanjutnya dapat sensor dari Facebook, mak. Mereka sarapan sambil bercanda gurau. Murti menceritakan tingkah pola putranya, sementara Arif mendengarkan dengan sesama. Dia ikut tertawa kalau ada hal yang dirasa lucu dan sesekali menimpali. Hingga tanpa sadar makanan di piring sudah tandas. Setelah menyelesaikan sarapan, Arif pamit mau istirahat, sementara Murti membereskan meja makan. Setelah itu lanjut mencuci pakaian milik suaminya yang tadi baru datang. Pekerjaannya baru saja selesai saat ada seseorang mengucapkan salam. Rupanya Ridho sudah pulang dan dibawa sekalian oleh Bu Aminah, tetangga beda gang dengannya. Terima kasih Bu, jadi merepotkan, ucapnya setelah Ridho turun dari motor Bu Aminah. Ridho sangat senang mengetahui ayahnya sudah pulang. Seharian bocah itu nempel terus pada Arif. Malam ini Murti terjaga karena merasa haus. Matanya memicing ketika tak didapati Arif di sampingnya. Kemana Mas Arif? Wanita itu bergumam, mungkin ke kamar mandi. Kembali dia berucap sendiri. Murti meneruskan langkahnya ke dapur untuk mengambil air minum. Namun sebelum sampai tempat tujuan, samar-samar dia mendengar seseorang sedang berbicara. Wanita itu memicingkan matanya dan mencoba menajamkan pendengarannya. Ketika semakin mendekat, ternyata suaminya itu sedang berbicara di telepon. Mas, telepon siapa malam-malam gini? Tanyanya tanpa basa-basi. Arif nampak kaget. Telepon Anwar dik, jawab Arif gelagapan. Emang bahas apa malam-malam gini telepon? Tanya Murti sambil membuka kulkas, mengambil air di botol dan meminumnya. Ada kecurigaan di hati wanita itu, tapi dia berusaha menepisnya. Yuk tidur lagi, ajak Murti sambil berlalu meninggalkan suaminya. Tanpa menjawab, Arif berdiri dan
Sejajarkan langkahnya dengan istrinya, meraih tangan Murti lalu menggenggamnya. Murti menaikkan sebelah alisnya, dia menoleh pada suaminya heran. "Kenapa gak mau digandeng?" tanya Arif sambil pura-pura merajuk. "Ish," Murti mempercepat langkahnya. Sikap Arif akhir-akhir ini memang banyak berubah. Lelaki itu begitu memanjakan Murti seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Terkadang Murti mendapatinya sedang melamun. Dia juga sering memergoki suaminya itu telepon malam-malam dan selalu merasa gelisah. Setiap Murti mencoba menanyakan, selalu dijawab tidak ada apa-apa dan semua baik-baik saja.